Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video aku bersama aku Yoga di channel Yogogo ini. Aku mau tanya lagi ke teman-teman semuanya. Teman-teman pernah nggak ngerasain yang namanya stuck? Ingin melakukan sesuatu tapi ngerasa ada yang ngehalangin, ataupun teman-teman lagi di fase mencoba ya, tapi selalu gagal. Kenapa sih? Gitu. Bisa jadi masalahnya bukan di skill ataupun di kesempatan yang kita miliki teman-teman, tapi di mindset kita ataupun pola pikir kita. Jadi pada video kali ini kita tuh bakal bahas gimana sih cara merubah mindset supaya hidup kita itu lebih berkembang. Tenang aja, penjelasannya bakal simpel banget dan mudah dimengerti semoga. Seperti apa videonya? Simak videonya sampai habis. Ya, mindset. Ya, kita pahami dulu apa itu mindset ya. Sederhananya, mindset ini merupakan cara pandang kita ataupun ya dari namanya pola pikir diri kita ya, cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan juga dunia ya. Simpelnya gitu aja. Jadi respon kita terhadap apa yang terjadi di dunia ini ya, termasuk diri kita sendiri. Jadi ada teori Carol Dweck ya, bahwasanya mindset itu dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama itu fixed mindset dan juga growth mindset. Ya, teman-teman juga pasti udah pernah dengar kan. Fixed mindset ini merupakan pola pikir yang tetap yang sudah diberikan oleh Tuhan dari lahir dan kita percaya bahwasanya ini nggak bisa dikembangkan lagi, nggak bisa diubah lagi. Jadi fix gitu. Lalu yang kedua adalah grow mindset, yaitu kita percaya bahwasanya sesuatu hal ya ataupun skill, keinginan itu bisa didapatkan dengan yang namanya usaha. Nah, orang sukses itu rata-rata memiliki pola pikir grow mindset. Mereka berpikir bahwasanya proses, kegagalan, cobaan, segala macam itu merupakan bagian dari perjalanan kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, yaitu kesuksesan. Ya, mindset ini itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita ya teman-teman, dalam beraktivitas, dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan, respon terhadap kejadian sesuatu, produktivitas, itu ada campur tangan mindset ya, semua itu butuh otak ya teman-teman. Jadi kita gerak ini pakai otak ya teman-teman, jadi mindset itu penting. Nah, yang membedakan adalah fixed mindset dan juga growth mindset atas kejadian yang terjadi di kehidupan kita. Misalkan kalau fixed mindset, respon terhadap keputusan, dia lebih ragu. Saya yakin lebih ragu karena pilihan dia, choice dia itu lebih sedikit. Dia percaya dengan kemampuan yang dia miliki sekarang, tapi dia tidak tidak berani ketika ada sesuatu kejadian yang itu di luar kemampuan dia. Jadi positif dari fixed mindset ini kita itu jadi lebih percaya diri ketika kejadian ini sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kalau di luar kemampuan kita itu kita jadi penakut atau kita jadi ragu-ragu atas tindakan yang akan diambil selanjutnya. Sedangkan kalau growth mindset ini punya mindset ada yang namanya proses ataupun usaha dalam mencapai sesuatu. Entah itu segala hal, ingin sukses, ingin mencapai goals dalam hidup kita, ingin ke tempat tujuan kita inginkan, itu ada yang namanya proses. Growth mindset itu percaya dengan proses dan dia itu nggak takut yang namanya mencoba hal baru. Kalau dengan respon terhadap pengambilan keputusan, dia itu lebih open ya, semuanya bisa jadi choice dia. Dia bisa cobain semua keputusan itu dan dia bisa mengambil pembelajaran dari kegagalan dia dapatkan atas keputusan yang salah. Terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengubah mindset kita cenderung lebih grow, lebih berkembang ya. Jadi yang pertama itu sadari pola pikir negatif ya teman-teman. Contohnya ganti kalimat aku nggak bisa jadi aku belum bisa. Kedua, biasakan diri dengan pembelajaran teman-teman. Baca buku, ikuti kursus, ataupun cari mentor. Belajar dari pengalaman orang lain itu juga penting teman-teman. Supaya kita tidak mengalami kesalahan yang sama yang orang lain udah alami. Lalu yang ketiga, celebrate small win. Ya, hargai proses kecil, langkah kecil di kehidupan teman-teman. Dengan teman-teman itu menghargai proses teman-teman sekecil apapun itu, teman-teman itu bisa lebih semangat dalam berproses untuk mengembangkan diri menjadi kepribadian lebih baik. Lalu yang keempat adalah kelilingi diri teman-teman itu dengan orang yang positif. Sadar nggak sadar,
lingkungan juga ini salah satu pengaruh diri kita terhadap pembentukan karakter ya. Jadi lingkungan ini sangat penting ya. Jadi teman-teman bisa pilah-pilah sekarang mana yang baik untuk teman-teman, mana yang nggak baik untuk teman-teman. Pasti teman-teman sudah bisa lah membedakannya. So, jaga lingkungan teman-teman, ubah menjadi lingkungan yang lebih positif. Lalu yang kelima, lihat masalah itu sebagai tantangan ya teman-teman. Jadi ini bisa pola pikir hack lah terhadap respon kita terhadap masalah. Lihat masalah itu sebagai tantangan. Jangan kamu takut, aduh ada masalah nih di depan nanti gimana nih akibatnya. Ya itu sebenarnya penting ya teman-teman. Kita ngeliat resiko juga penting. Tapi kita juga harus tahu bahwasanya dari masalah itu pasti kita akan mendapatkan sesuatu. Pembelajaran apa sih yang bisa saya dapatkan? Yang dimana setelah teman-teman mendapatkan pembelajaran dari masalah yang didapatkan oleh teman-teman di kehidupan itu, tentunya itu akan mengembangkan karakter teman-teman menjadi karakter yang lebih baik lagi, atau lebih humble, lebih cerdas, lebih bisa memanajemen emosi saat merespon masalah. Jadi itu baik untuk diri teman-teman ke depannya, seperti itu. Contoh konkretnya teman-teman, daripada bilang aku nggak bisa public speaking, coba diubah. Aku akan latihan sedikit demi sedikit. Daripada ini terlalu sulit, coba diubah, ini kesempatan untuk berkembang. Dan ingat teman-teman semuanya, mindset shift ini atau perubahan mindset ini itu tidak bisa langsung berubah dalam waktu semalam ya. Butuh yang namanya proses. Mungkin sekitar 3 bulan atau 6 bulan ketika teman-teman itu konsisten dengan proses pengembangan teman-teman itu, perubahan pola pikir teman-teman ke hal yang lebih baik, pastinya itu akan berdampak sangat berpengaruh kehidupan teman-teman di masa yang mendatang. Saat teman-teman masih muda, sekarang umur 20 tahun, coba diubah mindsetnya supaya nanti di umur 30 tahun teman-teman itu bisa menikmati hasilnya. So, seperti itu aja teman-teman tentang perubahan mindset supaya kita itu bisa berkembang lagi lebih baik tentunya. Semoga bisa mudah dipahami ya cara penyampaian aku. Dan sekian saja videonya. Kalau suka di like ya teman-teman, kalau nggak suka di dislike juga, nggak apa-apa. Dan bantu untuk subscribe teman-teman channel ini supaya aku jadi semangat lagi, lebih semangat lagi untuk membantu teman-teman itu self-improvement ke depannya. Yap, sekian saja videonya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Terima kasih. Dadah.